pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cindi Rahmayuniza dengan NIM 23011014. Saya berasal dari Prodi atau Departemen Psikologi di Fakultas Psikologi dan Kesehatan Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah, jadi saya akan menjelaskan mengenai materi pengembangan kewirausahaan, di mana materi ini sudah dijelaskan sebelumnya oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Dalam materi pengembangan kewirausahaan ini, saya akan menjelaskan 6 poin utama yang harus diketahui oleh para wirausahawan di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah pengertian dari usaha, yang kedua adalah tahapan pengembangan usaha, lalu yang ketiga adalah teknik-teknik pengembangan usaha, keempat yaitu jenis strategi yang digunakan oleh para wirausahawan untuk mengembangkan usahanya, lalu yang kelima adalah modal, lalu yang keenam adalah jenis-jenis modal yang digunakan untuk mengembangkan sebuah wirausaha. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian usaha, atau lebih tepatnya pengertian dari pengembangan kewirausahaan. Nah, jadi pengembangan kewirausahaan ini adalah suatu proses untuk memperbaiki atau lebih meningkatkan lagi pelaksanaan ataupun pekerjaan dari usaha yang telah kita lakukan. Namun usaha ini tidak semata-mata merubah usaha yang sudah dibuat sebelumnya, tetapi mengembangkannya agar bisa lebih cepat ataupun lebih efisien untuk mencapai visi misi dan tujuan usaha kita ini dilakukan. Berdasarkan pengertian pengembangan kewirausahaan tadi, maka untuk mencapainya atau untuk melakukan pelaksanaan pengembangan usaha ini, kita harus mengikuti tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh seorang wirausahawan. Terdapat 4 tahapan utama yang harus dilakukan untuk pengembangan kewirausahaan. Yang pertama adalah dengan menentukan ide usahanya. Nah, ide usaha ini ingin diapakan selanjutnya, seperti misalnya sebuah ide usaha untuk membuat karya-karya yang bisa dijual oleh mahasiswa yang masih belajar. Lalu tahapan yang kedua adalah penyaringan ide atau konsep. Nah, ide yang sudah muncul tadi akan disaring kembali untuk dilihat bagaimana kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Lalu tahapan yang ketiga yaitu pengembangan rencana usaha tersebut atau business plan. Nah, dari rencana yang sudah disaring tadi atau ide yang sudah disaring tadi, maka ide tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah ide yang lebih terstruktur dan lebih bisa untuk dilaksanakan. Lalu yang terakhir, tahapan yang keempat, yaitu implementasi rencana usaha. Nah, implementasi ini adalah rencana-rencana yang sudah kita kembangkan dan sudah kita saring tadi, maka akhirnya kita laksanakan atau kita lakukan ke usaha kita yang mungkin sudah ada atau baru akan dibuat tersebut. Nah, selanjutnya, poin yang ketiga yaitu teknik-teknik pengembangan usaha. Maksud teknik di sini adalah bagaimana cara memulai sebuah usaha atau bagaimana melakukan pengembangan usaha. Terdapat 3 teknik penting untuk melakukan pengembangan usaha. Yang pertama bisa dilakukan dengan cara mendirikan usaha baru, yaitu jika kita belum mempunyai sebuah faktor keluarga untuk memulai suatu usaha, maka diri kita sendirilah yang mulai memunculkan usaha tersebut dengan kita mengembangkan usahanya dan kita memulai dari nol lagi untuk melakukan usaha kita dan mengembangkannya menjadi lebih baik. Nah, cara memulai usaha atau teknik pengembangan usaha yang kedua yaitu adalah dengan membeli sebuah perusahaan. Nah, jadi jika kita sudah melihat terdapat sebuah perusahaan yang memiliki peluang besar namun tidak juga dikembangkan, maka kita bisa membeli usaha tersebut dan kita langsung bisa menjadi pemimpin dalam usaha tersebut sehingga usaha ini akan bisa dikembangkan melalui tangan kita. Selanjutnya, cara memulai usaha atau teknik pengembangan kewirausahaan yang ketiga yaitu adalah dengan sistem kerjasama waralaba atau yang biasa sekarang kita sebut adalah dengan franchise. Nah, jadi franchise ini adalah kita membeli nama dari perusahaan tersebut sehingga kita akan ibaratnya membuka cabang dari perusahaan tersebut. Namun, cabang ini adalah kita sebagai pemimpinnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi atau jenis-jenis strategi dalam
pengembangan kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan 4 strategi utamanya, yaitu yang pertama adalah melalui faktor keluarga, atau bisa kita katakan dengan melanjutkan usaha keluarga yang sudah ada sebelumnya, sehingga kita hanya mengembangkannya menjadi lebih baik untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita juga harus ingat kita tidak merubah kunci dari usaha yang telah ada sebelumnya. Nah, selanjutnya strategi yang kedua yaitu dengan terjun langsung untuk memulai usaha baru. Nah, jika sebelumnya itu adalah kita melakukan pengembangan usaha dengan usaha yang dilakukan adalah usaha milik keluarga, maka strategi yang kedua ini adalah kita memulai usaha baru tersebut. Kita yang membuat sebuah usaha dengan karya atau hasil kita sendiri. Lalu selanjutnya strategi yang ketiga adalah dengan coba-coba. Maksudnya adalah misalnya kita mendapatkan sebuah ajakan dari teman untuk membuka usaha baru, maka kita bisa saja mencoba-coba untuk membuka atau melaksanakan usaha tersebut. Karena bisa saja usaha yang kita lakukan ini berkembang dan ternyata kita memiliki jiwa seorang wirausaha dalam diri kita. Nah, selanjutnya strategi yang keempat adalah karena terpaksa. Nah, terpaksa di sini maksudnya bukanlah kita dengan asal-asalan melakukan usaha kita. Namun maksudnya di sini adalah kita terpaksa melakukan sebuah usaha karena mungkin disebabkan oleh dorongan finansial ataupun dorongan dari dukungan keluarga yang ingin kita bisa membuka usaha sendiri, karena mungkin bisa saja orang lain melihat peluang bahwa kita bisa menjadi seorang wirausahawan sejati. Nah, selanjutnya poin materi yang kelima dan keenam yaitu modal-modal dari pengembangan kewirausahaan. Nah, modal di sini terdapat 4 modal utama untuk mengembangkan sebuah usaha. Yang pertama adalah modal kerja, yang kedua adalah modal hutang, lalu yang ketiga adalah modal ekuitas ataupun bisa kita sebut sebagai modal saham, lalu yang keempat adalah modal perdagangan, yaitu hasil dari usaha kita ambil modalnya untuk bisa mengembangkan usaha ini agar visi misi dan tujuannya pun bisa tercapai. Nah, jadi berdasarkan 6 poin materi utama, berdasarkan materi pengembangan kewirausahaan yang telah saya jelaskan sebelumnya itu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa proses untuk mengembangkan atau membesarkan kembali usaha yang telah ada maupun usaha yang akan kita lakukan ini adalah dilakukan dengan cara membawa visi misi berupa ide untuk kita bisa berkarya sekaligus berwirausaha, di mana kita sebagai pemilik karya tersebut memiliki hak sepenuhnya untuk melaksanakan karya maupun usaha kita tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai pengembangan kewirausahaan. Jika ada kesalahan kata atau sikap dalam video ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.